Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Asalam, bertemu lagi dengan saya Anggi Srianti Putri di acara podcast SMA Plus Asalam. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema mengenai kemerdekaan Indonesia. Dan saya ditemani oleh Ibu Tuti Alwiyah sebagai narasumber sekaligus guru sejarah di SMA Plus Asalam. Halo, selamat siang Bu Tuti. Ya, selamat siang Bu Anggi. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Bu Tuti, langsung saja kita ke pembahasan ya. Nah, menurut Bu Tuti sendiri, yang dimaksud dengan kemerdekaan itu seperti apa sih? Kemerdekaan menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya ada ungkapan pernah yang bilang gini, kemerdekaan itu ketika hati nuranimu tidak lagi sembunyi. Artinya kita berhak mengeluarkan pendapat semau kita gitu. Tidak ada pengekangan juga. Kemudian kita tidak lagi dijajah oleh sesuatu. Kalau menurut saya kemerdekaan itu seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu juga gitu bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan itu tidak mudah gitu ya. Nah, bagaimana sih proses bangsa Indonesia menuju kemerdekaan itu sendiri? Betul sekali ya, kalau sekarang kan entengnya gitu orang menilai kemerdekaan atau memperingati hari kemerdekaan itu seolah-olah kayak upacara, kemudian menaikkan bendera dan sebagainya. Padahal itu perjuangan bangsa kita sangat sulit sekali menuju kemerdekaan. Kita kan dulu pernah dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang, akhirnya sampai ke merdeka. Jadi ceritanya begini, kalau waktu kita dijajah sama Belanda itu menerapkan sistemnya keras ke orang Indonesia. Jadi orang Indonesia teh kayak yang udah nggak suka lagi sama orang Belanda. Nah, berbeda dengan penjajahan Jepang. Kalau Jepang itu menerapkan sistemnya kayak yang lembut ke orang Indonesia. Itu tujuannya untuk menarik Indonesia agar kita tuh datang ke sini bukan untuk ngejajah gitu ya. Padahal sebenarnya sama-sama menjajah pada akhirnya. Nah, waktu itu kan Indonesia percaya sama ramalan. Jadi ada namanya Ramalan Jayabaya. Di ramalan itu dituliskan bahwasanya nanti kita akan kedatangan tamu berkulit putih, bermata sipit yang akan menjajah orang Indonesia, tapi cuma sebentar katanya gitu. Nah, dari situlah kemudian ketika orang Jepang datang ke Indonesia, orang Indonesia menyambutnya dengan baik. Karena perlakuan mereka juga sih di awal-awal manis di awal gitu lah ya. Padahal sebenarnya kesini-sini memang Indonesia sama aja dengan Jepang sama saja dengan Belanda gitu ketika menjajahnya. Nah, kemudian setelah bagaimana kita bisa merdeka itu ketika kan awalnya si Jepang itu membombardir Pearl Harbor gitu ya. Itu pangkalan Amerika gitu, yang dimana di situ di Pearl Harbor tuh banyak persenjataan Amerika. Sama Jepang dibombardir, si Amerika itu kemudian intinya dia itu membalas dendam. Posisinya waktu itu Jepang tuh lagi menjajah Indonesia kan. Nah, si Jepang malah cari gara-gara sama orang Amerika. Orang Amerika tuh kan orangnya ingin balas dendam lah intinya. Nah, waktu itu Amerika membombardir kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, dari sanalah kemudian orang Indonesia tahu tuh bahwasanya wah, ini Jepang lagi kalah. Artinya kita ada kesempatan untuk merdeka. Seperti itu awal mula perjuangan Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan. Wah, berarti cukup berat juga gitu ya. Berat banget. Indonesia gitu, dimulai dari penjajahan Belanda sampai ke Jepang gitu. Iya, begitu. Lalu bagaimana sih persiapan menuju kemerdekaan itu sendiri, Bu? Nah, ini sebenarnya dalam persiapan juga banyak ya, Bu. Jadi kita tuh orang Indonesia tuh ada masalah yang dari dalam, ada juga yang dari luar. Yang dari luarnya tadi yang kita dijajah sama Jepang gitu ya. Yang dari dalamnya ini ada pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda. Nah, anak-anak kan banyak yang bilangnya penculikan ya. Sebenarnya itu bukan penculikan, tapi istilahnya apa ya? Buat menenangkan Soekarno atau Soekarno-Hatta itu ditempatkan ke Rengas Dengklok seperti itu. Nah, waktu itu orang golongan tua menginginkan agar kita kan sudah dijanjiin merdeka loh sama orang Jepang, jadi kita menunggu aja dulu lah. Nah, sedangkan orang golongan muda kita tidak bisa begini terus. Nah, jadi jangan buang-buang waktu lah istilahnya kayak gitu. Akhirnya
orang golongan muda bersepakat agar Soekarno-Hatta tuh di ke Rengas Dengklok. Kenapa memilih Rengas Dengklok? Karena tempatnya sepi, enak buat mikir gitu. Nah akhirnya dari sanalah kemudian Soekarno-Hatta memikirkan, oh iya juga yang dikatakan oleh golongan muda itu benar. Akhirnya terjadilah kemerdekaan gitu. Ya tempat kemerdekaan juga awalnya mau di lapangan Ikada gitu ya. Tapi karena orang Jepang pasti sudah tahu ya, sudah menunggu-nunggu pasti Indonesia akan menyampaikan kemerdekaan di sini. Nah karena sudah tahu siasat itu, akhirnya pembacaan proklamasi kemerdekaan itu tidak jadi di lapangan Ikada, jadinya di Jalan Pegangsaan Timur. Oh ya kan banyak teman-teman juga ya yang kurang tahu, melupakan orang-orang yang berjasa. Nah sebenarnya kita memproklamasikan kemerdekaan, kita tahu bahwasanya Jepang dalam kondisi kalah tuh disebarkan melalui radio Dome itu oleh orang Indonesia yang bekerja di radio itu, gitu proses itu seperti itu. Nah, terus kan kita setiap tahun masyarakat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan gitu ya, dengan berbagai macam perlombaan dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya tujuan dari kita memperingati Hari Kemerdekaan itu sendiri itu seperti apa sih, Bu? Kalau menurut saya lebih ke mengenang jasa para pahlawan gitu ya mungkin. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena dalam sejarah itu sebenarnya kita tuh bukan niat menghafal dalam sejarah itu. Jadi jangan salah mengartikan. Jadi dalam sejarah itu kita harus niatkan kalau belajar sejarah itu belajar dari sejarah. Bukan belajar sejarah, tapi belajar dari sejarah, dari pengalaman-pengalaman yang buruk maupun pengalaman-pengalaman yang baik. Nanti untuk prestasinya kita ambil yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya kita tinggalkan gitu. Jadi untuk anak muda zaman sekarang, kalau upacara itu jangan malas-malasan gitu lah ya. Jadi orang dulu juga sampai sigap, kita tinggal menerima entengnya aja, tinggal mengenangnya saja, kenapa tidak mau lah istilahnya kayak gitu. Nah apalagi lagi Covid gini ya, minimal ada bendera merah putih di depan rumah gitu sebagai bentuk penghargaan. Nah terus bagaimana sih cara anak muda zaman sekarang atau generasi milenial zaman sekarang tuh biar bisa menghargai perjuangan kemerdekaan Indonesia ini gitu? Untuk menghargai mungkin dari tadi ya, dari salah satunya ikut upacara, ikut memperingati Hari Kemerdekaan. Nah sebenarnya kalau mungkin anak-anak lain mikirnya kita sekarang sudah merdeka, tapi menurut saya sekarang kita masih dijajah loh. Cuman dijajahnya bukan dalam bentuk peperangan, tapi dalam bentuk teknologi mungkin ya, karena kita dari bangun tidur sampai ke tidur lagi yang dipegang itu handphone. Nah inginnya orang masyarakat Indonesia zaman sekarang menghargai atau menginikan Indonesia itu dengan cara memaksimalkan gitu ya. Main handphone itu boleh, asal jangan sampai ke melupakan semuanya gitu lah. Kan kalau dari handphone juga banyak ilmu yang didapat, jadi kita menggunakan segala sesuatu itu secukupnya gitu. Nah kemudian selain itu biar kita menghargai Indonesia, menurut saya yang wajib banget ini mah kita harus mencintai produk dalam negeri. Mencintai, iya betul itu. Karena apa? Karena budaya asing sekarang kan sudah tidak bisa dihilangkan gitu ya, jadi berkeliaran di Indonesia. Nah kita sebaiknya orang Indonesia bisa memilah-milih gitu agar tidak melupakan jati diri bangsa gitu Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah terakhir ya Bu, jadi harapan Ibu di hari jadi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini seperti apa gitu, khususnya untuk siswa-siswa kita juga gitu. Harapannya mungkin karena kalau sekarang posisinya lagi pandemi kayak gini, kalian lebih memerdekakan diri, artinya tidak berleha-leha malas-malasan tidur di rumah, tapi suarakan pendapat kalian, kemudian memilah-milih sesuatu yang positif untuk pembelajaran diri kalian, karena bangsa dulu juga untuk memerdekakan tuh harus berjuang. Nah kalian juga harus berjuang untuk bisa tetap aktif meskipun pembelajaran seperti ini gitu. Itu dalam hal pembelajarannya. Kemudian harapan yang lainnya bagi warga Asalam agar tidak melupakan sejarah itu, tetap ya tadilah kayak mencintai produk dalam negeri begitu. Jadi tidak kebawa-bawa dari budaya luar. Iya, baik.
Nah, jadi warga salam sudah jelas ya pemaparan dari Ibu Tuti. Nah, intinya adalah bahwa jadi pada intinya HUT kemerdekaan itu tidak hanya sebuah simbol kemerdekaan Indonesia saja gitu, tapi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil khususnya mengenang perjuangan kemerdekaan di zaman dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi sekian podcast pada kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong.